Hai Cecius, apa kamu tahu apa yang dipelajari di kriminologi? Kalau kalian berpikir kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, ya, itu benar. Secara etimologi, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, crime, kejahatan, dan logos, ilmu. Menurut M.P. Fritsch, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mulai dari kejahatan, sebab-sebab, sampai akibat dari kejahatan tersebut. Terus, kapan sih kriminologi ini muncul? Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 oleh dua peristiwa, yaitu hasil penyelidikan dari Casere Lamproso 1876 dan munculnya teori hubungan kausal oleh Enrico Ferri. Pada abad ke-20, kriminologi berubah pandangan, yang awalnya menyelidiki kausal jahat dalam masyarakat, kemudian beralih kepada proses pembentukan perundang-undangan sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat. Objek studi kriminologi yaitu perbuatan kejahatan, pelaku, korban, dan reaksi masyarakat terhadap perbuatan maupun pelakunya. Menurut seorang kriminolog, Herman Manheim, ada 3 pendekatan dalam mempelajari kejahatan. Pertama, pendekatan deskriptif, yaitu dengan melakukan observasi serta mengumpulkan data berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku. Selanjutnya, pendekatan sebab-akibat, yaitu fakta-fakta yang sudah didapatkan ditafsirkan untuk mendapatkan sebab musabab kejahatan. Terakhir adalah pendekatan normatif, yaitu mempelajari fakta-fakta, kemungkinan, sebab-akibat dalam kasus bersifat individual dan nomotetik disiplin. Tujuan dari ketiga pendekatan tersebut adalah menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya. Setelah Cecius tahu pendekatan dalam kriminologi, selanjutnya kita akan membahas kegunaan dan tujuan dari kriminologi. Mungkin Cecius bertanya-tanya, ngapain belajar kriminologi? Padahal itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Jangan salah paham dulu ya, ilmu kriminologi ini berguna untuk memahami berbagai bentuk perilaku menyimpang kejahatan yang ada di sekitar kita. Ada 3 manfaat dalam mempelajari kriminologi. Pertama, bagi diri sendiri. Tahu nggak sih bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat? Namun, hal itu tergantung kepada pribadi ya. Ada yang dipraktikkan dan tidak. Soalnya, banyak faktor yang melatar belakangi hal ini. Kedua, bagi masyarakat. Menurut Saharuji, ada daerah yang banyak terjadi kejahatan dan tidak. Daerah yang banyak kejahatan perlu meningkatkan keamanan, seperti menggiatkan siskamling oleh masyarakat. Terakhir, ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya adalah hubungan kriminologi dan ilmu pidana. Di sini, kejahatan berperan sebagai objek kriminologi dan hukum pidana. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup kriminologi. Menurut Walter C. Reckless dalam buku The Crime Problem, ada 10 ruang lingkup dalam kriminologi. Pertama, kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan dan bagaimana tindakan dalam menanggapinya. Kedua, kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungan dengan ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakat. Ketiga, kriminologi mempelajari keadaan khusus penjahatan dan membandingkan dengan penjahat lainnya. Keempat, kriminologi mempelajari daerah dengan jumlah kejahatan, bahkan bentuk spesifik dari kejahatan. Kelima, kriminologi mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan yang dituangkan dalam bentuk ajaran dan teori. Keenam, kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku. Ketujuh, kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, contohnya alkoholisme, narkoba, dan sebagainya. 8. Kriminologi mempelajari keefektifan peraturan perundang-undangan serta penegak hukum. 9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan, dan menghukum. Lalu terakhir, kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan. Simpulannya, kriminologi adalah ilmu yang berusaha mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan agar diketahui cara pencegahan, paling tidak mengurangi. Bagaimana? Apakah Cecius tertarik untuk jauh lebih mengenal kriminologi?